Baik, untuk yang pembicara yang pertama itu adalah Dr. Apoteker Maria Immaculata Iwo yang merupakan akademisi dan peneliti dari Sekolah Farmasi ITB, ya, lulus tahun 1983, dilanjutkan dengan pendidikan apoteker, dan kemudian di tahun 86 itu mengambil magister di farmasi ITB, dan di tahun 1996 juga mengambil program doktoral di bidang farmasi. Berikut adalah publikasi yang terkait dengan bagaimana kemudian peran dari Ibu Ima ini dalam pengembangan penelitian dari pharmaceutical ini, gitu ya. Ini ada dari studi immunomodulatory effect, gitu ya, seperti itu, dan juga kemudian effect of vitamin D. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai untuk sesi yang pertama ini. Saya persilahkan kepada Ibu Ima untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi kepada Ketua Penggagas UI PT Nutraceutical, kepada Ketua Pak Agus, Ketua BPRC, dan tentu saja kepada semua pembicara. Terima kasih banyak, sangat bahagia hari ini bisa bertemu dengan, saya pikir, semua yang unsur ya, expert yang diperlukan di dalam menghasilkan suatu produk nutraceutical yang tentunya diharapkan aman untuk digunakan, dikonsumsi oleh masyarakat luas. Tentu saja awalnya bingung juga ini mau bicara tentang apa ya di Indonesia. Kemudian kalau dicari-cari nutraceutical, namanya nutraceutical, berarti ada nutrisi dan ceutical yang ada unsur atau bau-bau farmasinya. Kenapa? Kalau ada bau-bau farmasi, tentu regulasinya akan jauh lebih ketat dibandingkan kalau kita hanya bicara tentang nutrisinya. Namun demikian, hari ini banyak ada dari regulator, Ibu Christina, mungkin nanti tentang regulasinya kita akan dengar. Kemudian Bu Hani, pakar, Pak Umar Santoso, dan teman-teman dari industri. Sangat bahagia tentunya ya akan mendapatkan suatu yang lebih lengkap, gitu ya. Nah, sedikit mungkin mengenai apa itu nutraceutical, ini mungkin semua sudah tahu dari dua kata, yaitu ada nutrisin dan pharmaceutical. Nah, kalau kita mau membawa-bawa pharmaceutical, tentu sama juga di Indonesia, tentu istilah atau definisinya tetap harus mengambil ini. Karena ada bau-bau pharmaceutical, tentu persyaratannya juga harus mengikuti aturannya. Lalu kalau dilihat dari definisinya, nutraceutical itu adalah makanan, bagian makanan atau nutrien tadi ya, yang mempunyai manfaat dalam kesehatan, termasuk tadi untuk mencegah atau mengobati penyakit. Lalu juga apa yang penting lagi dari nutraceutical, ini nih, data ini nih penting sekali, scientifically proven ya untuk keuntungannya atau manfaatnya bagi kesehatan. Yang tadi bisa meliputi untuk pencegahan atau pengobatan. Atau saya lebih cenderung mengatakan memiliki manfaat fisiologis, memiliki potensi nutrisi dan efek, serta ya saya tambah satu, tentunya kalau kita mau membawa-bawa istilah farmaseutik harus juga terstandar. Lalu sumbernya dari mana saja? Tadi sudah juga disampaikan oleh Pak El-Fahmi. Yang pertama, kita sangat kaya dengan tumbuhan obat. Ada kurang lebih 30.000 minimalnya ya. Lalu juga belum semua tergali. Kemudian bisa juga diperoleh dari animal, bisa dari mikroorganisme, dan juga mineral. Kalau kita lihat mineral ini memang sudah masuk kategori nutrien ya. Nutrien kita kenal ada 7, termasuk salah satu di antaranya. Kemudian kategori nutraceutical bisa berupa nutrien yang kita butuhkan. Tadi kita kenal ada 7 komponen, kemudian bisa beberapa produk, ini yang paling banyak tentunya. Lalu juga ada suplemen makanan. Ini bisa berasal dari sumber lain, gitu ya. Lalu kalau saya lihat di dunia ini ada kategori pangan fungsional, lalu bisa berupa makanan, minuman, bisa berupa dietary supplement, lalu juga untuk personal care. Ya. Tapi saya tidak melihat istilahnya nutraceutical gitu ya. Yang ada adalah pangan fungsional, ya bisa berupa minuman, makanan gitu ya. Kenapa? Karena tadi embel-embel esteticalnya ini itu tentunya punya aturan tersendiri. Lalu apa yang penting dari nutraceutical? Saya beranggapan karena saya farmasis,
jelas harus ada bukti tentang khasiat dan keamanan, gitu ya. Lalu sudah adakah peraturan tentang nutrasetikal? Kalau saya telusuri, yang banyak berkembang di bidang pangan fungsional ini memang Jepang ya. Tapi aturannya seperti apa gitu ya? Belum lagi di Indonesia, kalau dicari-cari mungkin nanti yang menjawab sorry nutrasetikal Ibu Kristina mungkin nanti sudah adakah ya peraturan? Kalau saya lihat yang ada adalah suplemen makanan gitu ya. Kemudian juga banyak negara itu belum memberi izin label ya makanan sebagai tadi nutrasetikal. Kenapa? Karena salah satu faktor yang penting itu adalah kontrol kualitasnya. Ini mungkin perlu sekali kita perhatikan kalau kita mau menambah ininya ya, setikalnya ini gitu ya. Jadi kontrol kualitas itu menjadi penting sehingga mereka tidak secara gampang memberikan klasifikasi atau memberikan istilah nutrasetikal. Lebih banyak pangan fungsional atau tadi food supplement ya. Nah, kalau nutrasetikal alami tadi bisa kalau istilah setikal berarti ada embel-embel obat, maka tentu kita perlu memperhatikan kandungannya itu luar biasa banyak dan digunakan untuk apa saja, hampir untuk semua jenis penyakit, termasuk tadi untuk mencegah seperti sekarang imunomodulator untuk menghadapi COVID ini sudah ada juga tanaman gitu ya dari herbal. Tadi bisa dari herbal, tadi mikroorganisme, bisa dari plant tadi atau juga dari animal. Itu semua bisa nanti kita kembangkan sebagai satu produk nutrasetikal. Ya. Jadi sekarang kalau saya lihat banyak untuk meningkatkan bobot badan sekaligus menurunkan, kemudian untuk mengobati penyakit kardiovaskular, penyakit lokomotorius, penyakit sendi, lalu juga untuk mengatasi stres juga udah banyak dikembangkan gitu ya. Tentu saja apa yang penting adalah kandungannya. Tapi masalahnya apa? Untuk menjamin kandungannya, tentu kita juga harus memperhatikan kultivasinya, tanah tempat tumbuh, dan sebagainya. Banyak faktor. Jadi tadi kenapa saya menganjurkan harus ada standarisasi. Ini juga contoh nutrasetikal alami, banyak kandungannya, dari mana saja, ini contoh dari mikroorganisme ya, probiotik, kemudian nanti kita kenal ada prebiotik, dan lain-lain. Ya. Lalu ini juga contoh nutrasetikalnya, senyawa yang sudah ada, misalnya dalam tomat, glukosamin ini dipakai untuk gangguan sendi, kondoten, dan sebagainya. Sudah banyak sekali gitu ya. Jadi yang penting tadi saya berpikir harus ada standarisasi kandungannya. Atau nanti kalau kaitan dengan bidang saya farmakologi, tentunya adalah dosisnya harus pasti. Kalau kita mau klaim sebagai nutrasetikal. Nah, ini contoh juga komponen-komponennya dan sumbernya apa saja, lalu potensial benefitnya seperti apa, ini bisa untuk berbagai macam penyakit ya. Baik itu untuk mengobati atau tadi sesuai dengan definisi untuk pencegahan. Ini juga contoh bisa berupa asam lemak, itu dari mana saja, lalu untuk apa saja. Ya. Ini tadi bidang Pak Elfahmi nih, flavonoid, dan Pak Agus nih, ya sedang menggeluti menghasilkan suatu komponen aktif yang nanti bisa juga untuk berbagai macam. Oke. Nah, ini contoh yang ada di Indonesia lebih banyak dikategorikan sebagai suplemen makanan, ya. Karena apa? Kalau klaim obat tadi tentu butuh banyak faktor. Pertama, bukti khasiat, ya keamanan gitu ya. Ini mungkin nanti Ibu Kristina akan menambah produk-produk ini ya lebih banyak dikatakan sebagai membantu ya atau juga tadi sebagai food supplement menambah gizi atau menambah nutrien yang kekurangan gitu kan ininya. Ini kalau saya lihat banyak sebagai food supplement ya, belum bisa dikatakan sebagai nutrasetikal. Kemudian kalau dilihat Indonesia ini tahun 2019 yang produk yang terregistrasi itu lebih banyak suplemen makanan. Ya, tentu ada sedikit berbeda dengan nutrasetikal. Kalau nutrasetikal, embel-embel setikalnya tadi kita perlu memperhatikan aturan mainnya, tentu lebih ketat daripada suplemen makanan. Kemudian ada makanan gitu ya. Lalu juga ada kosmetik dan belum ada ya Bu, ini namanya nutrasetikal itu belum ada gitu. Ya karena apa tadi mungkin FGD ini mungkin nanti akan membantu keluar dengan tadi hal-hal yang penting di dalam mengeluarkan satu standar untuk SNI misalnya untuk tadi nutrasetikal ya.
Lalu di luar negeri, ya kita juga punya, ini semua di Indonesia juga ada, tapi di luar negeri juga sudah kembangkan produk yang sama juga belum bisa dikatakan sebagai nutraceutical. Karena tadi persyaratannya, kandungannya harus pasti terstandarized gitu ya. Namun semua ini, tadi ada brokoli, ada garlic, ada ginseng, kita punya semuanya. Ya, termasuk nanti ada teh terutama, lalu ada ya tadi semua ya penemuannya. Jadi kita Indonesia sangat kaya dengan tumbuhan obat. Namun untuk sampai pada nutraceutical tentu masih perlu pembenahan di sana sini. Ya. Nah, kemudian karena 10 menit mungkin lebih singkatnya, apa yang penting saya berpikir bahwa nutraceutical ini kita bisa peroleh dari banyak bahan pangan, tadi terutama dari tumbuhan. Namun yang harus kita perhatikan adalah konsentrasi dari tadi kandungan aktifnya atau nutriennya itu sangat bervariasi sehingga nanti kalau kita mau mengembangkan menjadi nutraceutical tentu saya berpikir harus ada standarisasinya. Karena kalau tidak, kalau mengatakan dia sebagai obat ya tentunya dosisnya harus pasti ya. Kemudian juga dianjurkan kalau bisa ini juga diproduksi ya di laboratorium yang atau industri yang memiliki tadi GMP ya karena tadi ada embel-embel estetikanya. Kemudian harus concern juga dengan safety dan safety keamanan dari nutraceutical. Nah, saya menyinggung ini kenapa? Karena di dalam nutraceutical itu ada banyak nutrien, kita harus juga memikirkan interaksi nutrien. Ada nggak? Karena kalau kita lihat interaksi nutrien itu ada dua macam. Ada interaksi yang menguntungkan, misalnya kalau kita ingin menggunakan vitamin C dan atau vitamin E gitu ya, yang dikatakan sebagai anti penuaan dini. Itu baik sekali kalau kita kombinasikan dengan vitamin C. Kemudian kalau kita menghendaki kalsium ya untuk fungsi lokomotoris atau sistem saraf, itu baik sekali kalau dikonsumsi ada vitamin D-nya, vitamin D3 terutama gitu ya. Yang tidak boleh itu misalnya kalau kita kombinasikan nutraceutical atau produk pangan ini, misalnya serat dengan mineral, itu mestinya tidak boleh. Karena apa? Karena mineral itu bersifat sebagai anti nutritif. Gitu. Jadi mestinya enggak. Walaupun kita tahu anti nutritif itu punya dampak kalau kita konsumsi dalam jumlah besar dan dalam waktu lama. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu anti nutritif sendiri kita kenal ada 3 macam. Ada anti protein, ada anti mineral, dan ada anti vitamin. Nah ini yang mestinya kita perhatikan supaya jangan sampai nutraceutical tadi tidak punya manfaatnya. Kita makan tapi tidak punya manfaat. Saya pernah mengkritisi ada produk di masyarakat, saya kira industrinya juga sudah tahu, tapi produknya masih beredar gitu ya. Pernah juga sempat ada presentasi mengenai nutraceutical, kebetulan ketemu juga dengan Badan Regulasi, sudah sempat juga disampaikan, tapi ternyata produk itu masih beredar gitu ya. Lalu yang sebenarnya buat saya senang karena industrinya itu tahu bahwa itu sebenarnya tidak boleh dikombinasi. Ya. Nah, ya mohon maaf tentu tidak bisa di ini, tapi produsennya saya lihat ada nih yang salah satu yang nanti bicara di sini. Gitu ya. Nah, itu barangkali menurut saya yang penting dalam pengembangan nutraceutical karena ada embel-embel esteticalnya, maka tentu safety dan khasiat itu menjadi nomor satu. Kedua, kita juga harus memperhatikan kombinasinya, ada tidak interaksi, kemudian juga tadi anti nutritif ya. Walaupun anti nutritif itu bisa kita hindari dengan tadi bagaimana kombinasi yang efektif itu seperti apa, lalu bagaimana cara pengolahan yang benar. Ya. Nah itu barangkali Pak untuk 10 menit saya kira sudah waktunya ya. Baik, Terima terima kasih, kasih. mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi jadikanlah makanan menjadi obat kita.